Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi saya tidak mengatakannya karena kamu belum cukup kuat untuk menanggungnya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang Yesus ungkapkan itu adalah sebuah ekspresi mengerti perasaan murid-muridnya dan hidup untuk tidak menjadi beban bagi para muridnya. Dulu pernah saya berkhotbah tentang atau waktu memberikan sambutan saat misa perdananya Romo Made dan Romo Julius mereka di Tuke. Saya pernah mengatakan bahwa hidup, kalaupun kita tidak bisa menjadi solusi untuk orang, jangan menjadi penyebab persoalan. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Ia mengerti betul perasaan para muridnya, apa yang bergejolak di dalam hati mereka, bagaimana mereka cemas dan gelisah karena Yesus akan meninggalkan mereka. Maka di saat-saat terakhir sebelum naik ke surga, Yesus itu banyak memberikan wejangan untuk menghibur, meyakinkan, dan memastikan kepada mereka supaya jangan cemas dan jangan gelisah. Tapi yang namanya manusia, perasaan yang susah untuk kita atasi dan kita obati adalah gelisah, cemas, khawatir. Di dunia ini, tim medis manapun tidak akan pernah bisa mengobati rasa gelisah, cemas, dan khawatir. Dan itu perasaan yang memang tidak akan pernah bisa diobati. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini manusia dan tim medis hanya bisa membuat mati rasa, tapi tidak pernah bisa mengobati rasa. Kalau mau mati rasa kan suntik bius saja, mati rasanya. Tapi kalau orang punya masalah perasaan, tidak ada satupun dokter dan rumah sakit yang bisa mengobati. Makanya sering saya bilang, gunanya kita beriman, kita dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu orang yang paling mengerti perasaan kita. Karena hidup kita juga kalau mau jujur, dan seperti yang pernah saya bilang, 1 kali 24 jam kita lebih banyak bergulat dengan perasaan daripada pikiran. Kita mengedipkan mata, membuka mata, kita rasa enggak? Tidak. Tapi itu masalah perasaan juga yang perlu dimengerti. Demikian juga panca indera lain. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya setiap hari kita bergumul dengan perasaan, dan ketangguhan seorang itu ketika ia mampu menghadapi setiap perasaan yang ia alami dan bisa mengelolanya. Kemarin waktu pulang dari Nusa Penida, hampir jam 6 ya, dengan para suster, kami naik bot, penumpangnya banyak. Ternyata waktu masuk di pertengahan, gelombangnya makin besar. Nah, mulailah kita gugup, cemas, gelisah. Suster-suster pada cari rosario semua di tas ini, mau berdoa rosario sudah. Yang lain sebut
Suster Kalista sebut papanya, ibunya yang sudah meninggal, segera datang jaga, sudah gawat sudah ini. Suster Marieta cari rosario tidak dapatnya, lalu dia doa rosario pakai tangan. Tapi saat itu saya minta jajan, dia layani juga. Tapi perasaan ini sebuah kenyataan yang dirasakan secara berbeda. Jadi para suster merasa cemas, gelisah dan takut. Ya, saya tidak tahu Yos takut atau tidak juga kemarin itu. Kayaknya takut juga ya. Diam aja dia di pinggir situ. Tapi kami di dalam ketakutan. Orang lain di atas bule-bule pada senang-senang, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Padahal gelombang besar. Yang lain asik pacaran di pintu keluar. Ada orang India. Jadi satu kenyataan bisa dirasakan secara berbeda. Tapi dalam kondisi seperti itu, siapa yang sangat mengerti perasaan kita? Tentu kalau kita kembali, Tuhan yang mengerti perasaan kita, dan itulah kenapa kita berdoa dalam kondisi kekhawatiran, karena Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan mengerti perasaan kita. Seperti yang saya katakan dalam khotbah kemarin di Sangla, saya sih menghadapi kenyataan yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu cuman dengan mengatakan, Tuhan kan belum bisa harian hari ini nih. Jadi masa tiba-tiba kita harus tenggelam di sini tapi belum bisa gitu. Juga saya bilang dalam hati nih, lagi 2 hari lagi mau perayaan kenaikan. Siapa pimpin misa di negara kalau ini kapal tenggelam? Walaupun kalau tenggelam saya juga bisa berenang sih. Tapi yang saya rasakan itu bagaimana gejolak perasaan khawatir dan takut di dalam hati para suster tuh. Langsung Suster Kalista bilang, saya tidak mau lagi kalau diajak ke Nusa Penida. Padahal itu gelombang biasa-biasa saja. Ada yang lebih bahaya dari itu lagi. Tapi kalau kondisi perasaan kita memang begitu ya, apapun kondisinya akan membuat kita khawatir. Nah, Yesus itu paham betul perasaan para muridnya. Setelah dia berbicara banyak, aku akan kembali kepada Bapa, kamu akan kutinggalkan, dan oleh karena namaku kamu dibenci, tidak disukai, macam-macam lah. Itu kan membebankan para murid. Tapi Yesus tahu betul bahwa hati mereka tersiksa, perasaan mereka tersiksa, dan mereka merasa terbebani. Makanya dia bilang, sebenarnya masih ada banyak hal yang saya sampaikan kepada kamu, tapi saya tidak enak. Itu terlalu beban untuk kamu. Nanti tunggu Roh Kudus. Nah, ini kata kunci. Apa yang bisa meringankan beban hidup kita? Apa yang bisa dan siapa yang bisa mengerti perasaan kita? Itulah fungsi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita itu berdoa kepada Tuhan yang kita tidak lihat, tapi Roh Kudus itu membantu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mana Tuhannya? Tapi karena Roh, kita percaya dengan membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita yakin Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus hadir saat itu. Karena Roh, kita tidak lihat apa-apa. Dan saya rasa untuk gejolak-gejolak perasaan yang selalu membingkai diri dan hidup kita sehari-hari, itu yang kita pakai, kekuatan Roh. Apalagi Roh itu punya pemahaman. Roh itu membantu untuk kita dihibur. Dalam keadaan duka cita, dalam keadaan cemas, gelisah dan takut, kita betul-betul mengandalkan Roh Tuhan. Tapi karena kita kurang yakin dengan Roh, kadang-kadang di negara ini masuk gereja sendiri juga takut. Ada yang masuk gereja sendiri takut, padahal ini gereja, ini Tuhan ada di dalamnya. Tapi kembali ke Roh. Sama juga dengan dulu waktu saya belum belajar filsafat, saya takut namanya jenazah atau mayat itu, apalagi lihat curi-curi begini. Tapi setelah belajar filsafat, apa artinya filsafat manusia, dan setelah coba mengerti perasaan dengan akal sehat, rasa takut itu, kemudian lama-lama berpikir, orang mayat ini kan tidak bisa bergerak. Apanya yang menakutkan? Kalau dia bisa bergerak, itu yang membuat kita takut. Dia kan sudah kaku dan tidak bisa buat apa-apa. Lalu apa yang membuat kita takut? Perasaan. Jadi lebih karena perasaan yang membuat kita takut, bukan karena kenyataan itu menakutkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita betul-betul percaya dengan Roh Tuhan, Roh yang diberikan kepada kita. Waktu kita dibaptis, kita diberikan Roh. Waktu kita krisma, kita diberikan Roh. Setiap menerima sakramen, kita diberikan Roh. Bisa tanya juga mereka yang sudah pernah terima minyak suci, apa arti minyak suci sebagai simbol Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan mereka saat gelisah karena menderita.
Paman Bagia pasti merasakan kan? Waktu sakit ada rasa takut mati, tapi dikasih minyak suci, segar lagi, sehat lagi. Itu kan roh. Jadi mungkin kita perlu percaya pada roh itu, dan Yesus menjanjikan roh itu setelah dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia sudah menjanjikan. Itulah kenapa kita setelah merayakan kenaikan Tuhan besok, kita lanjut dengan novena Pentakosta. Mohon karunia Roh Kudus dengan 7 buah-buah roh. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar kita mampu menjadi pribadi yang bisa mengerti perasaan orang dan tidak hidup untuk menjadi beban yang membebankan sesama. Semoga Tuhan memberkati.